Ya, pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat impor BBM oleh Pertamina dalam satuan juta barrel pemirsa di 2019 118,7 juta barrel, di 2020 97,8 juta barrel, kemudian di 2021 ini adalah proyeksi di 113 juta barrel pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat produksi dan konsumsi LPG di Indonesia dalam satuan juta ton ini dari 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019, di mana dari sisi konsumsi ini terus mengalami peningkatan, sementara dari sisi produksi ini justru pergerakannya tidak terlalu signifikan, bahkan di 2019 cenderung mengalami penurunan. Dan kekurangan ini dengan tingginya konsumsi dan produksi yang rendah mengakibatkan impor terjadi untuk LPG. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat tren impor LPG di Indonesia dalam satuan juta ton pemirsa di 2015 dan 2019 terus mengalami peningkatan. Dari 2015 4,24 juta ton, 2019 sudah menembus di 5,71 juta ton. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat strategi pemerintah hentikan ketergantungan impor BBM dan LPG. Meningkatnya kapasitas kilang melalui pembangunan 1 kilang baru dan 4 kilang pengembangan, mendorong pemanfaatan bahan bakar gas, mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik, mengoptimalkan pemanfaatan biofuel. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Miner. Pak Komaydi, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Mas David. Dari beberapa grafis yang kami sampaikan tadi, Pak Komaydi, strategi pemerintah hentikan ketergantungan impor BBM dan LPG. Beberapa item tadi sudah kita bahas, meningkatnya kapasitas, meningkatkan dalam hal ini kapasitas kilang, mendorong pemanfaatan bahan bakar gas, mendorong penggunaan kendaraan listrik, mengoptimalkan pemanfaatan biofuel. Pak Komaydi, untuk dari sisi pemenuhan BBM sendiri, kalau dari sisi stok, Pak, kalau seandainya kita tidak lagi impor di tahun 2030 mendatang, apakah stok kita masih mencukupi, Pak? Atau mungkin ada kendala dari sisi pemaksimalan untuk dari sisi stok ini, mungkin dari sisi teknologi, sumber daya manusia, atau aspek lainnya, Pak Komaydi? Iya, yang paling utama infrastrukturnya ya, Mas David. Jadi kalau BBM ini kan diolah dari minyak mentah ya, Mas. Jadi infrastruktur pengolahannya, atau mungkin saudara-saudara kita yang awam di sektor energi ini lebih kenalnya dengan kilang minyak gitu, atau kilang BBM. Nah, ini kapasitas kita per hari ini cuma 1 juta ya, Mas. 1 juta ini memproduksinya cuma 800.000 per harinya, karena kan tidak semua bisa maksimal 100% hasilnya. Sehingga kalau di 2030 ini kan konsumsinya diestimasi sudah mendekati 2 juta. Jadi perlu kapasitas kilang di atas 2 juta. Nah, paling tidak memerlukan tambahan kapasitas kilang 2 kali lipatnya, karena sekarang kan 1 juta ya, Mas. Jadi kalau perlu 2 juta berarti perlu tambahan sekitar 1 juta lebih gitu. Nah, ini kalau di dalam Perpres 22 2017 kemarin akan dilakukan melalui 4 kilang baru, Mas, dan 4 kilang pengembangan. Nah, sementara kalau yang disampaikan Mas David tadi berdasarkan beberapa informasi yang disampaikan pemerintah melalui konferensi pers, saya kira ini kemudian turun menjadi 1 kilang baru dan 4 kilang pengembangan. Dan kilang pengembangan sendiri yang sudah on progress sampai sejauh ini, paling tidak yang cukup mengembirakan kabarnya baru Balikpapan. Tuban untuk kilang baru masih mulai setup awal. Terus yang lain-lain juga masih on progress, tetapi pengembangannya relatif di bawah target. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi catatan pemerintah di dalam menyediakan infrastruktur kilangnya. Baik, dengan sisa beberapa 9 tahun ke depan, Pak Komaydi, bagaimana Anda melihat realisasinya nantinya, Pak? Iya, kalau dari 2017 sampai dengan 2021 kan sudah ada beberapa cukup lama ya, Mas, waktunya. Itu pun belum ada yang selesai gitu ya. Kalau dikatakan progres sudah, tetapi kan belum 100% gitu. Jadi bisa kita bayangkan dari 2017 sampai dengan 2021 relatif belum ada satu yang jadi gitu dari program yang sudah ditetapkan di dalam Perpres. Kemudian tinggal waktu 9 tahun nih, Mas. Karena itu sejak awal saya sampaikan tadi, ini tergantung pemerintah, tergantung rencananya, tergantung kemudian
instrumennya apa yang akan dilakukan. Karena itu menjadi penting Mas untuk di breakdown tahun by tahun, mungkin bila mana diperlukan tiap semester nih capaiannya yang akan dicapai untuk kilang apa, terus kemudian untuk BBG apa. BBG ini kan juga di jaringan infrastrukturnya masih problem, terus kemudian yang tidak kalah pelik lagi di industri penggunanya Mas, industri transportasi, karena setup mereka sejak awal tidak digunakan untuk bisa pakai BBG Mas, pakainya hanya BBM. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan yang lebih luas lagi. Kalau kendaraannya itu di kredit atau di leasing, Mas, kalau terjadi apa-apa dengan adanya tambahan converter kit, ini pihak asuransi nggak mau cover. Nah, ini kan juga yang akan menjadi permasalahan tata niaga di sektor otomotif itu sendiri. Kalau bicara kendaraan listrik, sampai sejauh ini problemnya adalah harganya masih belum kompetitif, Mas. Kendaraan listrik umumnya lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional, paling tidak 1,5 sampai 2 kali lipat. Nah, ini juga yang bicara kemudian akan pasar. Terus di sisi lain, yang terakhir tadi kan opsi disebutnya akan meningkatkan penggunaan BBM nih Mas, bahan bakar nabati. Nah, ini juga masalahnya juga sudah mengintai nih Mas. Kalau harga sawit atau CPO meningkat, saya pribadi ini khawatir petani akan lebih memilih untuk melakukan ekspor dibandingkan untuk memenuhi kilang-kilang BBM di dalam negeri, karena harganya ekspor jauh lebih baik. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Baik, setiap strategi pemerintah ini ada konsekuensi masing-masing tampaknya Pak Komaydi. Tapi sampai sejauh ini bagaimana Anda melihat pelaksanaan strategi ini, kemudian juga langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah, kemudian koordinasi dengan stakeholder terkait Pak Komaydi ketika kebijakan ini dikeluarkan ternyata tidak sinkron begitu dari sisi kebijakan tadi, kemudian juga dari sisi penggunanya, dari sisi otomotifnya, kemudian juga dari pihak asuransi yang sudah Anda jelaskan tadi, Pak. Iya, Mas Jeffrey, problemnya ini masalah bisnis ya. Ujung-ujungnya kan kemudian pasar, keseimbangan atau pertemuan antara sisi permintaan dan penawaran begitu ya. Yang bicara adalah aspek bisnis dan ekonomi di sana. Nah, sementara kalau kita lihat track record-nya, program-program yang disebutkan pemerintah yang sudah jalan ini rata-rata dilakukan intervensi oleh pemerintah. Intervensinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemberian subsidi. Nah, kita sama-sama tahu ini kapasitas fiskal kita paling tidak sampai 2024 kan cukup terbatas ini Mas, karena konsentrasi pemerintah kalau kita lihat di rencana kerja pemerintah kan lebih ke penanganan COVID gitu. Nah, sementara ruang untuk pengembangan energi baru terbarukan di dalam memberikan insentif ke sana tentu juga akan terbatas juga gitu. Nah, yang sudah-sudah Mas, kalau segala sesuatu yang diintervensi pemerintah, kalau kemudian subsidinya berkurang atau katakanlah berhenti, ya programnya secara otomatis akan berhenti pula begitu Mas. Nah, kalau sampai berhenti di tengah jalan kan otomatis target ini nggak akan tercapai. Nah, bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi ini? Apakah kemudian pilihannya akan memberikan subsidi sampai dengan target ini tercapai, atau pilihannya kemudian membuat ekosistem bisnis supaya tanpa subsidi pun ini jalan? Tentu nanti akan ada insentif-insentif, akan ada regulasi-regulasi tertentu yang menyebabkan ekosistem bisnis di EBT ini bisa tercapai begitu Mas Agus. Baik, yang menarik adalah Pak Komaydi ini mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik, Pak, berbasis baterai begitu. Dan ini juga cukup hangat diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan Tesla, kemudian juga pembentukan dari Dewan Baterai Nasional begitu. Kemudian juga menarik dari para investor untuk masuk ke Indonesia. Pemerintah kalau tidak salah juga menargetkan di 2030 ini juga sudah jalan begitu. Pak Komaydi, bagaimana Anda melihat dari sisi perkembangannya, dan ketika ini berjalan baik, seberapa besar dampaknya nanti Pak Komaydi? Ini kan sebetulnya ekspektasinya positif sekali awalnya ya Mas. Awalnya Tesla akan masuk ke Indonesia. Kenapa demikian? Karena ada pergeseran dari teknologi baterai yang dulu basisnya litium, sekarang akan bergeser ke nikel ya Mas. Nah, sebagai informasi Mas untuk publik, bahwa kendaraan listrik ini diinformasikan sekitar 60% komponen cost-nya atau cost structure-nya itu berasal dari baterai, Mas. Jadi kalau baterainya bisa diturunkan, maka kontribusinya cukup signifikan terhadap harga tadi yang saya sebut saat ini masih 1,5 sampai 2 kali lipat gitu. Nah, Indonesia Mas David itu menguasai cadangan nikel, kalau informasi yang ada itu sekitar 50% atau sekitar 45% cadangan nikel dunia itu kita kuasai, ada di Indonesia. Itu pula yang saat itu menjadi pertimbangan
Tesla untuk masuk ke Indonesia karena rantai bisnisnya kemudian pasokannya ada di sini. Tapi tidak tahu kenapa, apakah karena iklim fiskal atau masalah kemampuan penguasaan teknologi atau aspek yang lain, kemudian mereka kan tidak jadi pilih kita, Mas. Pilihnya justru ke India yang nggak punya cadangan nikel dalam jumlah signifikan begitu. Nah, ini yang masih tanda tanya. Apakah ke depan kemudian berkembang sesuai ekspektasi atau tidak? Yang saya khawatirkan ini kemudian yang bicara bisnis, Mas. Karena kalau yang bicara bisnis ya pasar yang akan menentukan harga yang kompetitif yang akan dipilih pasar. Nah, saya khawatir kalau listrik ini belum kompetitif, gitu, Mas. Pak Komaydi, kita akan jeda kembali, Pak. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami. Maka review akan segera kembali sesaat lagi.